Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam hari ini di materi seni budaya SMP Xaverius Kota Bumi. Pada situasi pandemi saat ini, kita wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, menghindari makan bersama. Tetap selalu jaga kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas materi seni budaya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa saja teknik-teknik menggambarnya, bagaimana bentuk-bentuknya, ya. Seperti kita lihat di gambar di sebelah sini terdapat bentuk gambar elang, ya. Ini adalah menggambar hewan. Peta konsep, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui peta konsep dulu. Yang pertama, konsep menggambar flora dan fauna dan alam benda. Lalu bahan-bahan dan alat teknik menggambar. Lalu kita akan membahas unsur-unsur gambar. Lalu ada prinsip-prinsip menggambar dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Alam benda, istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Jadi, menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Seperti kita lihat contoh di sebelah kiri, alam benda, ya. Di sini terdapat tumbuhan, ya, pohon, dan rumah. Di sini juga menegaskan gelap dan terang untuk mempertegas suatu benda atau suatu objek flora dan fauna. Bahan dan alat menggambar. Yang pertama, bahan atau bidang gambar, kertas, karton, atau kanvas yang polos, ya. Seperti kita lihat contohnya, kita tentu tidak asing lagi dengan kertas, ya, atau karton yang biasanya ini berwarna putih yang akan kita gunakan nih. Tapi kita juga bisa menggunakan di kertas yang berwarna lain. Yang kedua, kuas, palet, pena, pensil warna digunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita akan membahas teknik arsir. Teknik arsir yang pertama adalah arsir horizontal, ya. Bentuknya seperti ini. Lalu teknik arsir diagonal, teknik arsir vertikal, lalu teknik arsir silang horizontal vertikal. Menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Yang kedua adalah teknik menggambar, teknik Dussel. Menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebahan dalam membentuk objek gambar. Seperti kita lihat contoh di sebelah kiri, teknik menggambar Dussel, arsirnya, teknik tebal dan terangnya. Untuk mempertegas gambar harus menggunakan teknik tebal dan terang. Lalu teknik pointillis, menggunakan unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Namun hasil yang didapat sangat memuaskan dan artistik. Seperti kita lihat contohnya, ini menggunakan teknik titik, ya, poin-poin.
namun tetap menggunakan unsur gelap dan terang untuk mempertegas gambar. Seperti contoh nih, kita melihat bola matanya. Kita lanjut lagi dengan teknik akuarel, menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung dioleskan kepada kertas ya. Nih, menggunakan cat air. Kita bentuk. Lalu yang teknik selanjutnya, teknik plakat, menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Ini contohnya teknik menggunakan teknik plakat. Lalu kita akan membahas unsur-unsur menggambar. Yang pertama, titik. Teknik pointillis tadi ya. Lalu ada garis, ada bentuk, bidang, warna, tekstur, gelap terang. Ini gelap terang untuk mempertegas gambarnya antara sisi gelap dan sisi terang. Langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama adalah pengamatan. Kita mengamati objek yang akan kita gambar dengan teliti, dengan seksama, sudutnya, bentuk gambarnya. Lalu yang kedua, pembuatan sketsa. Kita buat sketsa dari benda yang sudah kita amati. Kita bentuk polanya. Kita perbandingan skala yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita harus teknik pencahayaan gelap dan terang. Untuk melihat sisi dari gambar tersebut, teknik bayangannya ada di sebelah mana, kita harus memperhatikan. Lalu teknik pewarnaan ya. Jelas dalam pewarnaan untuk membedakan bentuk gambarnya, hasilnya. Daun berwarna hijau, buahnya harus berbeda agar gambar makin terlihat bagus. Lalu ada penyelesaian akhir, kita perhatikan di gambar sebelah kanan. Setelah semuanya selesai, kita finishing ya, antara gelap dan terangnya, warnanya. Baik, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Salam sehat untuk semua. Terima kasih.